Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Oke, selamat datang di rumah Tuhan bagi setiap saudara Bapak Ibu. Kita yakin dan percaya kalau kita boleh melangkah ke tempat ini, kita boleh berada di ibadah saat ini. Semua karena tuntunan, karena kasih Tuhan di dalam hidup kita, amin. Dan pada saat ini, biar apapun yang kita lakukan, pujian, penyembahan kita, ibadah kita boleh menyenangkan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami datang dengan penuh antusias ya Tuhan, dengan kerinduan kami. Biar Tuhan Kau sendiri yang melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Lewat ibadah kali ini pada hari ini ya Tuhan, biar Tuhan Kau boleh membawa kami Tuhan untuk boleh semakin lebih dan lebih lagi Tuhan, seturut dengan apa yang Engkau mau. Perbaharui setiap kami Tuhan, buat apa yang menurut Engkau baik di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pada saat ini kami bawa hati kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan Persembahanku, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama kita nyatakan, takkan pernah ku
hanya yang terbaik. Ini kami Hanya bagimu, hanya untukmu Yesus. Makasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain hanya yang terbaik bagimu Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Lagi berikan yang terbaik bagi Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Saya mengundang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Oh, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Oh, Yesusku, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan, lewat mazmur kita. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Namamu Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Makasih Yesus. Hanya namamu yang layak untuk ditinggikan.
Hanya nama-Mu yang layak untuk dimuliakan. We sing. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yes God, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yes God, hanya nama Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yes God, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagi dimuliakan, dimuliakan, Yesus Kau ditinggikan. Satu tujuan yang sama, muliakan, dimuliakan, Yesus, Yesus, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertahta, yang berkuasa di hidupku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Panggil namanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus dimuliakan. Hanya satu nama yang kami percayai, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dan setiap saudara Bapak Ibu yang percaya kepada satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, sama-sama kita nyatakan
Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, boleh lambaikan tangan sama-sama. Teriakan angkat pujian ini sama-sama. Bang. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Siap sama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan sama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Hanya Yesus yang memegang erat tangan kita. Amin. Ada amin. Amin. Makasih Yesusku. Tak berkesudahan, come on. Kasih setiamu Tuhan, Rahmat-Mu. tak pernah habis. Amin. Dari hari-hariku Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu. siap lebih lagi bagi Tuhan kita. Lebih lagi. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kalau Yesus yang memegang erat kita, tidak perlu khawatir, tidak usah takut. Amin. Coba katakan ke samping kiri kanan saudara Bapak Ibu, tak perlu takut, tak perlu khawatir. Amin. Sebab ini kita umat pilihan Tuhan. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih
luar biasa kalau memuji menyembah Tuhan bersama jemaat di tempat ini. Dan terlebih lagi nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ada amin. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan sudah memilih setiap kami. Sudah menetapkan setiap kami menjadi milik-Mu. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami boleh menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ku hampiri tamu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku hampiri tamu, ku sujud menyembah-Mu. ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Nyatakan, inilah hidupku, inilah hidupku. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam
dengar doa kami. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari sama-sama kita nyatakan, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, Tuhan yang menyembah. Saya undang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama. Dan kebenaran bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan jadikanku. Ini doa kami Tuhan hari ini di hadapan Engkau Yesus. Penyembah-Mu Tuhan, Menyembah-Mu dalam roh dan yang kebenaran. menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kasih Tuhan Yesus. Bawa daku Lebih lagi Tuhan. untuk lebih mengenal-Mu Amin, amin. dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa. Amin. Dalam hadirat-Mu Tuhan, Dalam hadirat-Mu Tuhan. dalam hadirat-Mu Inilah penyembahan kami Tuhan yang keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Engkau melihat kedalaman hati kami, kerinduan kami hanya satu ya Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam segala hal. Dan bila Tuhan pada hari ini kami percaya Tuhan firman-Mu akan memerdekakan hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, berbicara Engkau bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Dan saat juga kami mendengarkan firman-Mu dan kami pulang Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk WL Singer dan tim pemusik luar biasa.
Setiap kita diberkati, amin. Saya sungguh diberkati. Pujian penyembahan dari awal hingga akhir memuji nama Tuhan, amin. Amin. Baik, pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala Pak Ruslan dan juga teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di sini dan juga sahabat-sahabat LTVC yang mengikuti ibadah live streaming bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan, sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya. Nama saya adalah Nancy. Jadi mungkin kalau kita bertemu di mana gitu, itu tuh namanya siapa ya? Itu tuh namanya itu tuh gitu ya. Ya, nama saya Nancy Siahaan ya, dan saya sungguh bersyukur kesempatan yang indah ini. Bukan karena kemampuan saya nggak bisa Bapak Ibu, tapi oleh karena kuasa Tuhan, amin. Dan mari bersama-sama kita mau belajar, sampai saat ini juga saya masih belajar. Masih terus belajar dan belajar dan belajar, amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita itu akan dibentuk. Dan saya percaya dibentuk Tuhan bukan saja kemarin, bukan saja dulu, tapi setiap hari kita mau dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan hari ini pertama-tama firman Tuhan ini datang kepada saya dulu Bapak Ibu. Jadi waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini ya, saya dulu dibentuk sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi saya tetap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Baik. Ya, terima kasih untuk tim multimedia yang akan membantu saya. Ya, hari ini sebelum saya masuk ya, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin gak enak karena judulnya itu gimana gitu ya. Tapi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Yaitu dari 2 Timotius 3 ayat 16 ya. 2 Timotius 3 ayat 16, iya. Oke, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, dan juga sahabat-sahabat yang mengikuti secara live streaming. Kita baca 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Amin. Jadi firman Tuhan itu bukan bicara tentang berkat. Amin. Aminnya kok jawabnya sedikit. Firman Tuhan bicara bukan hanya tentang berkat, katakan amin. Tapi firman Tuhan bicara apa? Menyatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Enak apa enggak enak sih? Enggak enak. Yang namanya kita menyatakan salah itu namanya ditegur. Nah, Bapak Ibu mungkin punya anak ya. Nah, kalau anak kita misalnya minggu depan mau ulangan, tiap hari main games, tiap hari maunya nonton film, main games gitu. Kita sebagai orang tua gimana? Kita tegur apa? Oh nggak apa-apa, oh bagus, ya kamu main game aja tiap hari. Kita tegur apa enggak? Tentu kita tegur. Nah anak kita ditegur seneng apa enggak? Suka? Enggak suka, yang ada ngambek, bener enggak? Bener, yang ada mama jahat, lah kita dikatain jahat. Kenapa? Namanya teguran itu tentu suatu hal yang tidak enak. Tapi sebenarnya untuk apa? Untuk kebaikan. Katakan amin. Amin. Nasihat juga begitu. Nah kalau sore hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita, itu bukan bicara untuk orang lain. Katakan amin. Tapi untuk kita dulu. Jadi saya percaya waktu firman Tuhan datang pada hari ini, itu adalah satu nasihat, satu teguran. Jangan, benar, buat lo, buat kamu, buat dia tuh, cocok banget tuh firman buat dia. Enggak Bapak Ibu. Tapi biarlah firman Tuhan hari kita dengar buat kita. Karena kita mau apa? Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan amin. Baik kita lanjut sekarang kita masuk. Nah ini dia. Proses Tuhan membawa kemenangan. Nah, yang namanya proses enak apa enggak? Sakit apa enggak? Sakit Bapak Ibu. Namanya proses itu ada sesuatu yang mungkin benar apa benar? Enggak ada di sini orang, proses, terima kasih Tuhan. Tapi proses itu sebenarnya baik untuk kita. Amin. Tadi firman Tuhan datang mengatakan bahwa firman Tuhan itu untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, teguran, untuk memperbaiki hidup kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini dia, proses Tuhan adalah membawa kita kemenangan. Tapi sebelum kita nyampe ke sini, ini ada proses. Nah, Bapak Ibu kalau mau ke mall, ya, kalau mau ke mall, apa langsung dari rumah, cuk, nyampe ke mall? Enggak. Ada perjalanan enggak? Ada, apakah itu mau naik mobil, ataukah itu mau naik motor, ataupun jalan kaki. Nyampe tujuannya ada proses nggak? Makan waktu, bisa 10 menit, 15 menit tergantung. Kalau macet bisa 1 jam, padahal deket gitu ya. Nah ini juga, proses itu adalah perjalanan. Tentu hal ini nggak suka, nggak enak. Ini namanya proses itu nggak ada yang bilang, oh aku mengucap syukur Tuhan aku diproses. Tapi itu dia, kita mau pada hari ini kita dibentuk. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau dengar firman Tuhan hari ini, ya saya percaya di sini nggak ada. Jangan, minggu depan saya nggak mau datang. Kenapa? Tersinggung. Katanya kita udah belajar di 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk apa? Untuk mendidik kita dalam kebenaran. Karena proses itu nggak bisa kita bilang, oke Tuhan, saya mau ya sakit saya selesai 3 bulan. Nggak bisa Bapak Ibu. Oke Tuhan, saya mau ya usaha saya bangkrut 1 tahun. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang namanya proses itu berjalan seiring bagaimana kita mau dibentuk oleh Tuhan. Katakan haleluya. Coba katakan kiri kan, siap ya diproses Tuhan. Atau mungkin seumur hidup ya, waktu kita pertama kali bertobat lahir baru. Adakah di sini yang tidak pernah diproses Tuhan? Ada berapa banyak yang belum pernah? Saya seumur hidup gak pernah diproses Tuhan. Pergumulan, masalah, adakah? Atau gini, aduh yang satu belum selesai, nambah lagi. Yang itu belum selesai, nambah lagi. Benar atau benar? Benar ya Bapak Ibu ya. Proses itu gak ada habis-habisnya. Aduh Tuhan aku capek deh. Itu belum kelar, muncul lagi yang baru. Ini belum selesai, ini jadi ada lagi yang baru Tuhan. Tapi saya percaya tempat ini setiap kita mau dibentuk oleh Tuhan. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Iya, selanjutnya. Nah, ini dia. Pertanyaannya seringkali kita bilang gini, mengapa sih Tuhan saya harus mengalami proses Tuhan? Saya kan udah rajin ke gereja, saya kan udah setia memberikan perpuluhan, saya kan setia berdoa, saya kan selalu mengikuti apa yang kata firman Tuhan. Kenapa? Seringkali kita selalu bertanya begitu. Benar apa benar? Tuhan, ini gimana sih Tuhan? Kok dia kayaknya ya gak pernah ada masalah tuh. Saya ini rajin banget ke gereja. Rajin banget deh. Kayaknya melebihi dia yang rajin ke gereja. Tapi kenapa saya mengalami proses, saya mengalami pergumulan yang terus menerus kayaknya gak ada habis-habisnya. Seringkali pertanyaan itu datang kepada kita. Amin. Saya percaya ini bukan hanya milik jemaat, tapi hamba Tuhan saya sendiri juga mengalami hal itu Bapak Ibu. Mengapa saya harus mengalami proses? Mengapa saya harus mengalami setiap pergumulan, masalah setiap saat? Kayaknya dari tahun lalu, ya dari 3 tahun yang lalu, itu prosesnya gak habis-habis Tuhan. Nah kita mau belajar, amin, amin. Selanjutnya, nah ini dia. Kadang-kadang kita bilang begini sama Tuhan, bukankah Tuhan sudah mengampuni dosa kita? Amin. Amin. Tuhan sudah menebus dosa kita. Amin. Bukankah Tuhan mengasihi kita? Amin. Tapi kenapa selalu ada proses Tuhan? Gak adil Tuhan. Kadang-kadang kita marah. Kenapa Tuhan? Kan saya udah ditebus. Katanya kalau saya ditebus, dosa saya udah diampuni. Benar, pasti. Tapi bukan itu menjadi masalah kita saat ini. Waktu kita menghadapi pergumulan masalah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita marah-marah sama Tuhan? Kita bersungut-sungut sama Tuhan? Atau kita lari dari Tuhan? Udahlah gak usah ke gereja-gereja lagi lah, selesai, udah stop, gak mau ke gereja lagi. Atau kita tetap mengandalkan Tuhan. Nah ini dia. Sore ini kita mau belajar bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi masalah, pergumulan yang datang dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Selanjutnya,
Iya. Nah, firman Tuhan ini yuk kita baca sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Haleluya. Aduh. Di sini firman Tuhan jelas sekali. Suatu kebahagiaan. Aduh Tuhan, ini encok nih gak sembuh-sembuh. Kok dibilang bahagia sih Tuhan? Saya punya masalah dengan mah saya, GERD. Jadi kalau lagi kumat itu ya GERD itu. Pokoknya kalau saya salah makan aja, entah itu pedes, entah itu saya kosong, perut tiba-tiba saya makannya asam atau pedes, itu langsung naik gasnya. Dan itu sakitnya luar biasa. Dan itu nggak cukup 1 hari 2 hari Bapak Ibu, itu bisa berminggu-minggu. Saya bisa sembuh. Dan setelah itu saya nggak bisa yang namanya makan yang pedes. Saya suka makan pedes, nggak bisa makannya asam-asam. Enak apa enggak enak? Enggak enak. Saya pernah menderita sekali kalau udah itu kumat. Aduh Tuhan. Tapi ini firman Tuhan datang kepada kita. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Katakan amin. Amin. Yang namanya sakit enak apa enggak sih? Enggak enak. Yang namanya usaha kita lagi bangkrut itu gimana sih? Tentunya kita, Tuhan nih mau bayar ini gimana nih Tuhan, usaha merosot nih, omset menurun nih, benar apa benar? Di anak saya nih Tuhan sampai sekarang belum kerja-kerja nih Tuhan, gimana nih Tuhan? Tapi firman Tuhan datang pada hari ini, berkata bagi kita semua, suatu kebahagiaan. Coba lihat kiri kanan, suatu kebahagiaan, katakan begitu. Haleluya. Suatu kebahagiaan. Tapi ngomongnya nih, suatu kebahagiaan. Aduh, tapi dengan senyum. Namanya orang bahagia tuh mukanya cemberut apa seneng sih? Seneng dong, namanya bahagia. Benar apa benar? Coba katakan dengan senyum, suatu kebahagiaan. Amin, amin. Jadi apapun yang sekarang ini Bapak, Ibu dan saya mengalami masalah pergumulan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, lalu di ayat yang ketiga berkata bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini bicara apa? Keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Waktu masalah datang, waktu pergumulan datang, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan berkata, iya Tuhan, aku pegang janji firman-Mu. Atau kita marah-marah sama Tuhan. Aduh, Tuhan, udah deh Tuhan. Nggak mau lagi deh doa, nggak mau lagi. Cukup. Atau kita tetap bertekun dan berharap kepada Tuhan. Ayat yang keempat, saya garis bawahi, bahwa biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Menjadi sempurna. Nah, bagaimana proses Tuhan itu membawa kita pada kemenangan kalau kita itu nggak mau dibentuk sama Tuhan sehingga kita menjadi sempurna? Enggak, kita bilang oke Tuhan saya mau loncat, terus nggak bisa. Atau kita punya anak kelas 6 SD tiba-tiba anak saya maunya SMA, nggak bisa. Tentu ada proses, ikuti ujian dulu. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak kelas 6 SD atau mungkin kelas 3 SMP, waktu dia mau naik kelas, tentu harus mengikuti ujian, benar apa benar? Nah, pertanyaan saya, ujiannya itu misalnya dia kelas 6 SD lah ya, mau masuk SMP gitu ya. Nah, ujiannya itu apakah ujian anak SMA, anak kuliah, atau ujian dari kelas 5, 4, 3, atau langsung yang SMA gitu, pelajaran ujiannya? Tentu enggak, benar? Ujiannya itu pasti yang sudah dipelajari, benar atau benar? Enggak mungkin kita mengikuti ujian langsung pelajaran kuliah. Kita mau anak kita masuk SMP tapi ujiannya pelajaran anak kuliah. Enggak mungkin. Nah begitu juga firman Tuhan datang pada hari ini. Waktu kita masuk ujian sebenarnya itu sudah ada firmannya dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita mau yang instan. Kadang-kadang kita mau pilih-pilih. Enggak, yang ini bukan buat aku. Yang ini bukan buat aku.
Ujian itu adalah pelajaran yang sudah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, waktu ujian datang, itu pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Benar atau benar? Enggak pernah ujian itu melebihi, pencobaan-pencobaan tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Artinya waktu masalah bergumul datang itu tidak melebihi kekuatannya kita. Kekuatan saya cuma 50 kilo. Enggak mungkin Tuhan kasih kekuatan 100 kilo bagi saya. Tiap orang beda-beda Bapak Ibu. Ada yang dapat 20 kilo, ada yang cuma dapat 1 kilo, ada yang mungkin dapat 100 kilo. Karena Tuhan tahu kemampuan kita tuh sampai mana. Amin, amin. Tidak melebihi kekuatan kita. Semuanya itu Tuhan tahu Bapak Ibu. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Tapi ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti proses itu cuma sampai 5, enggak. Setiap orang diproses beda-beda. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan sampai saat ini mungkin bertahun-tahun. Nah, ini saya ada gambaran ilustrasi seperti ini supaya Bapak Ibu bisa menangkap apa sih maksudnya proses itu. Nah, saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mencapai tujuan seperti tadi. Waktu kita mau ke pasar, kita mau ke mall, bahkan mungkin kalau kita mau datang ke tempat ibadah ini, tentunya ada proses perjalanan. Benar apa benar? Walaupun mungkin rumahnya dekat, jalan kaki proses bukan sih? Iya, jalan kaki itu proses Bapak Ibu. Benar kan? Walaupun mungkin jaraknya cuma 2 rumah, tempat ibadah saya itu cuma 2 rumah. Ada perjalanan menuju ke sana. Nah, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata serangkaian tindakan atau langkah yang diambil untuk mencapai tujuan. Artinya ada pergerakan. Jadi namanya proses bukan diam di tempat Bapak Ibu. Tapi namanya proses ada pergerakan, ada perjalanan. Amin, amin, amin. Ada proses, ada tingkatan. Nah, kayak kita nih, ya kalau kita mau ke lantai 2, tentunya kita ada tangga menuju menuju lantai 2, benar apa benar? Gak mungkin kayak ini, saya mau ibadah, di mana lantai 2? Saya diem aja di tempat. Gak bisa, tapi kita harus melangkah. Ada pergerakan. Amin. Baik, lanjutnya. Nah, ini dia. Hidup adalah proses. Coba katakan kiri kan, hidup adalah proses. Jadi berbahagialah kita, tadi firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah kita. Kenapa? Karena hidup ini adalah proses. Kalau kita, ya artinya gini, kalau saat ini ya saya udah gak menapakkan kaki di bumi, ya sudah tidak bernapas, artinya saya sudah selesai diproses. Amin. Selama kita hidup, itu adalah proses. Bayi pun proses loh Bapak Ibu. Waktu dia lahir ke dunia, nangis, proses. Bener nggak? Waktu bayi itu lapar minta susu, dia ngomong apa? Nangis. Nangis, proses bukan? Proses. Nggak mungkin nih, mama aku minta susu, baru lahir. Baru 2-3 hari, nggak mungkin. Mamanya bisa, wah anak ajaib. Benar apa benar? Jadi selama waktu bayi itu lahir artinya dia hidup. Begitu dia lahir masuk proses. Amin, amin. Hidup adalah proses. Kalau kita sudah selesai artinya kita sudah selesai di proses. Artinya kita sudah masuk dalam tujuan Allah. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Jadi selama kita hidup adalah proses. Beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda. Suami istri tuh gak pernah sama di prosesnya. Orang tua dengan anak juga gak sama. Teman-teman satu sekolah, rekan-rekan gereja, satu gereja gini juga gak sama diproses oleh Tuhan. Oke, lanjutnya. Nah, jadi setiap orang mengalami suatu proses yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama. Walaupun terasa sulit dan menyakitkan, nih dia nih. Pahamilah setiap proses tanpa harus menghindari ataupun menyesalinya. Saya nyesel ikut Tuhan. Kenapa? Usaha saya nih ya bangkrut. Padahal saya kasih perpuluhan rajin loh.
Saya nyesel ikut Tuhan, kenapa? Suami saya digondol orang. Saya nyesel banget ikut Tuhan. Jangan pernah menyesali apa yang saat ini sedang kita alami. Katakan amin. Amin. Sebab ada maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap proses yang kita alami. Katakan amin. Kakak beradik diproses juga beda. Anak dan orang tua dan anak diproses juga beda. Suami istri apalagi. Pasti beda. Kenapa? Karena Tuhan tahu masing-masing setiap kita. Amin. Tuhan mengerti setiap kita. Jadi waktu kita masuk dalam pergumulan, apapun yang hari-hari ini kita alami, apapun yang hari-hari kita, kesulitan yang kita alami, jangan menghindari, katakan amin. Dan jangan pernah menyesalinya. Baik, lanjut. Nah, tadi dikatakan bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan. Nah ini, sekarang kita masuk nih. Ya, masuk supaya kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Yaitu memperoleh kemenangan. Hal yang pertama, tujuan proses itu apa? Untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saja hanya dalam keadaan baik Bapak Ibu. Tapi dalam keadaan atau situasi sulit sekalipun. Ini gampang, mudah, sulit atau gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Ini bukan hal yang mudah. Kalau kita lagi dalam hal kebahagiaan, lagi mungkin suami kita naik pangkat, anak kita lulus sekolah, ya kan? Atau kita lagi berulang tahun, itu gampang banget mengucap syukur. Benar nggak sih? Coba kita lagi dalam penderitaan, ya kan? Suami kita di PHK, anak kita nggak lulus, udah gitu kita juga usahanya nggak bangkrut. Gampang atau susah? Nggak gampang. Lagi sakit juga nggak gampang. Lagi dalam masalah pergumulan dengan orang tua, mungkin kakak beradik beda pendapat gitu ya. Untuk aduh dia tuh mah yang salah mah, kita sering salah-salahan. Dia gitu. Nggak mudah, nggak gampang kita mengucap syukur dalam keadaan baik. Tapi firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Amin. Jadi mengucap syukur itu bukan dalam keadaan yang kita lagi happy, lagi kita seneng, tapi dalam segala hal. Nah ini dia tujuan prosesnya. Jadi waktu ada masalah datang, jangan pernah bersungut-sungut. Aduh, masalah lagi. Jangan pernah kita menghindar, lari. Tapi kita selalu berkata terima kasih Tuhan. Tadi kan kita belajar, ya kan, firman Tuhan katakan suatu kebahagiaan. Amin Bapak Ibu. Nah hal yang kedua, apa sih tujuan proses Tuhan itu bagi kita? Yang kedua, nah pola pikir kita nih dibentuk sama Tuhan. Menjadi pola pikir yang benar dan berkenan di depan Tuhan. Kadang-kadang waktu masalah datang kita langsung berpikirannya negatif. Jangan-jangan. Ini. Suami kita gak pulang, telat pulang. Jangan-jangan. Langsung pikiran kita nih. Pikiran-pikiran yang negatif. Anak kita belum pulang sekolah, jangan-jangan. Nah, sekarang kita mau belajar supaya pola pikir kita tuh benar dan berkenan di depan Tuhan. Waktu masalah datang, waktu pergumulan datang, waktu kita diproses oleh Tuhan, ya, pikiran kita harus positif. Amin. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah ini dia. Gak gampang memikirkan hal-hal yang mungkin yang positif. Karena kita selalu dihantui ketakutan. Kita selalu dihantui kekhawatiran. Dokter boleh bilang gini, Ibu ada suatu penyakit yang mungkin berbahaya. Wah, ini jantung kita mau copot, bener gak sih? Bener. Langsung gini, langsung otak kita, bukannya datang ke Tuhan, malah kita dengerin apa katanya dokter. Bener, dokter itu benar, dokter gak salah. Tapi jangan kita langsung ketakutan.
Harus pola pikir yang benar. Yes, aku percaya. Bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan setiap sakitku. Amin. Pola pikir yang benar. Masalah boleh datang. Masalah nggak usah diundang, dia datang sendiri Bapak Ibu. Benar? Nggak usah diundang. Nggak usah, silakan masalah boleh datang. Nggak usah. Nggak perlu diundang, dia datang sendiri. Nah sekarang bagaimana kita menyingkapi, bersikap waktu masalah itu datang. Yang tadi yang pertama mengucap syukur. Amin. Yang kedua pola pikir kita. Amin. Lalu hal yang ketiga. Nah, memiliki iman yang teguh pada Kristus, tetap kuat, tahan uji dalam menghadapi pergumulan dan tidak mudah putus asa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh Bapak Ibu. Apapun yang hari ini kita hadapi, jangan takut, jangan khawatir. Berdirilah teguh. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan. Jangan stop. Tuhan saya ini dulu deh. Saya stop dulu ikut Tuhan ya. Kenapa? Masalah saya belum selesai. Nanti ya Tuhan ya kalau masalah saya sudah selesai baru datang lagi ke gereja. Oh enggak ada. Ini firman Tuhan jelas sekali berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan putus asa. Udah doa 1 tahun gak dijawab-jawab. Udah doa 5 tahun enggak juga dijawab Tuhan. Capek doa Tuhan. Jangan pernah putus asa. Karena hidup adalah proses. Amin. Amin. Tetap berdiri teguh. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kan kita selalu menyanyikan ya pujian. Tuhan kau tidak pernah tinggalkan aku. Haleluya. Waktu dalam masalah, mampukah kita berkata begitu? Waktu datang pergumulan, bisa kita berkata Tuhan, terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Malah kita berkata, Tuhan mana janjimu? Seringkali kita begitu sama Tuhan. Tapi kita mau belajar pada hari ini. Milikilah iman yang teguh. Tetap kuat menghadapi apapun. Hari-hari ini mungkin kita selalu dengar berita yang tidak baik. Berita-berita mungkin yang menyeramkan kita. Tapi kita tetap pegang firman Tuhan. Amin. Bahwa setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dibiarkan. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Lalu lanjut yang berikutnya. Nah, ini dia nih. Pembentukan yang keempat adalah karakter kita Bapak Ibu. Karakter yang diubahkan yaitu apa? Sikap kita, pikiran kita, tingkah laku kita disempurnakan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Oh Tuhan, pokoknya kalau saya udah begini aja. Nggak bisa dirubah. Seringkali kita bilang begitu gak sih sama Tuhan? Tuhan, yang lain boleh dirubah. Tapi kalau yang ini, no. Tunggu ya. Belum ya. Mungkin kita nih ya, kalau lagi nyetir ya, ada motor aja gitu ya, tiba-tiba gitu, sep gitu nyalip, langsung itu motor ya. Tapi pernah gak bilang gini, aduh terima kasih Tuhan untuk motornya yang nyilap mobil saya. Pernahkah kita ngomong gitu? Gak gampang Bapak Ibu. Untuk sikap pikiran kita, tingkah laku kita diubahkan. Oleh karena itu kita diproses sama Tuhan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Aduh gak sabar nih, suamiku tuh lelet banget sih ya. Aduh anak saya tuh ya udah dibangunin sekolah masih tidur aja. Gak sabar. Nah ini dia nih. Kita diproses karakter kita untuk kita dibentuk seperti karakter Kristus. Saya tahu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Begitu juga dengan saya waktu diproses oleh Tuhan. Enggak gampang. Belas kasih kepada orang. Kerendahan hati. Kamu gak tahu saya S1, S2, S3, S4, S5, S lilin. Waktu ditegur, enggak tahu ya Bapak gue jenderal gitu. Waktu kita ditegur, dinasihatin,
Awas lo ya, jangan macem-macem ya. Gua tuh punya ini, punya itu. Nah ini dia nih. Miliki kerendahan hati, bicara kerendahan hati, diproses kelemah lembutan. Karakternya diubahkan, sikap kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Ini prosesnya bisa makan waktu, iya. Tapi kalau kita nggak mau dibentuk Tuhan, itu prosesnya makin lama Bapak Ibu. Tapi waktu kita mau dibentuk oleh Tuhan, cepet. Amin, amin. Selanjutnya, nah sekarang nih, ya kalau tadi kan ilustrasi, nah sekarang nih gambarannya seperti ini. Jadi tujuan proses adalah merupakan cara Tuhan bekerja untuk membentuk kita, menguji iman kita, dan memurnikan kita. Agar semakin lebih dekat kepada Tuhan dan menggenapi rencananya yang membawa pada kemenangan. Haleluya. Amin, amin. Ada proses 1, proses 2. Dan ini gak terbatas ya Bapak Ibu, ini hanya gambaran. Bisa 5, bisa 3, bisa 10. Tergantung kitanya. Mau dibentuk cepat atau mau dibentuk lama sama Tuhan. Amin. Yaitu bersyukurlah dalam segala hal. Hari-hari ini apapun yang engkau alami dan saya alami, tetaplah mengucap syukur. Itu juga sahabat-sahabat LTVC yang mengikuti live streaming, tetaplah engkau mengucap syukur dalam keadaan apapun. Amin. Hal yang kedua, pola pikir kita diubahkan. Dari ketakutan, kekhawatiran, ubahkan menjadi pola pikir seperti Kristus yang mendatangkan apa? Sukacita, damai sejahtera. Khawatir pasti ada Bapak Ibu. Setiap orang ada khawatir, ada ketakutan. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu yang ada melebihi apapun dalam hidup kita. Tapi biarlah kekhawatiran itu, kita Tuhan, saya itu khawatir anak saya sampai sekarang kok belum pulang sekolah ya, udah sore. Tapi saya percaya Tuhan, perlindungan Allah menyertai anak saya. Nah itu, sikap seperti itu. Pola pikir kita diubahkan. Ya, aduh ini gimana nih, aduh ini gimana nih. Pola pikir diubahkan. Berdiri teguh, iman yang kuat. Iman yang kuat, bicara iman itu adalah iman timbul dari pendengaran. Bagaimana kita punya iman yang kuat kalau kita nggak pernah ada saat teduh. Kalau kita cuma setahun sekali ke gereja. Kalau kita buka Alkitab 2 tahun sekali. Karena iman yang teguh itu timbul waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Ini Alkitab yang ngomong. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan Tuhan Yesus. Jadi hal yang berikutnya tadi karakter kita nih. Ya, karakter kita menjadi lebih sabar, ya kan? Kita lebih berbelas kasih, lebih lemah lembut. Akhirnya sampailah kita kepada tujuan kemenangan. Amin, amin, amin. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ada langkah-langkah yang harus diubahkan. Dibentuk oleh Tuhan, iman kita diuji, dan kita pun dimurnikan. Saya tahu gak gampang Bapak Ibu. Tapi waktu kita andalkan Tuhan, waktu kita berkata Tuhan tolong saya tidak mampu, Tuhan akan memampukan kita. Amin, amin. Karena bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena Roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Selanjutnya, nah, ya selanjutnya adalah apa sih pesan Tuhan bagi kita saat ini? Ini bicara pribadi lepas pribadi ya Bapak Ibu. Bukan buat dia, ini cocoknya buat si A nih. Aduh dia gak datang sih, gak dengar firman Tuhan. Cocok banget sama dia, cocok banget. Enggak Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan datang hari ini buat kita. Amin, amin. Pesan Tuhan apa sih? Yang pertama, proses Tuhan mengajar kita untuk selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mengajarkan kita untuk lebih bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Oh saya punya uang gampang kecil. Oh bapak saya itu wah, keren banget deh. Beres semuanya, just. Enggak.
Tapi pesan Tuhan ada mengajarkan, proses Tuhan untuk mengajarkan kita untuk lebih bergantung kepada Tuhan. Dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Lalu apa? Untuk apa? Memurnikan kita, membentuk iman kita menjadi lebih kuat. Bagaimana caranya? Saat teduh setiap hari Bapak Ibu. Berdoa setiap hari. Doanya bukan cuma 3 kali sehari ya. Doa itu setiap saat bagi Tuhan. Amin. Lalu pesan Tuhan yang terakhir itu apa? Untuk mengubah kita, karakter kita menjadi pribadi yang berkenan di hatinya. Amin. Amin. Biar pesan Tuhan pada hari ini itu adalah untuk membentuk kita supaya kita masuk menuju tujuan Tuhan itu membawa kemenangan bersama dengan Tuhan. Kesimpulannya apa sih? Bangun hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Berdoa, baca firman, renungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya mendengar firman Tuhan saja yang enak-enak gitu. Kalau yang itu bukan bagian saya. Enggak. Tapi biarlah firman Tuhan datang pada hari ini kepada engkau. Kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Berdoa bukan doa makan aja Bapak Ibu. Tapi berdoalah engkau setiap hari, setiap saat kepada Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan bukan saja di gereja Bapak Ibu. Tapi bila membaca firman Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Dan renungkan firman Tuhan. Dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kesimpulannya, ubah pola pikir kita. Yang tadinya kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Terus pikiran-pikiran negatif. Ini jangan-jangan dia ngomongin saya nih ya. Kalau lagi saya lihat kok tiba-tiba dia diem. Nah ini harus diubah nih. Pola pikir seperti itu. Amin. Tinggalkan karakter buruk. Marah-marah. Ya kan. Yang gak mau ngalah. Itu kan. Yang sombong. Itu harus kita tanggalkan. Karena kita ada ciptaan yang baru kata Tuhan. Amin. Amin. Kalau ciptaan baru berarti yang lama tuh harus dibuang Bapak Ibu. Jangan lagi ikut. Benar atau benar? Dan bangunlah karakter kita yang baik. Bagaimana? Seperti Kristus. Murah hati. Lemah lembut, banyak mengasihi, banyak sekali. Tapi kita mau belajar satu persatu, nggak usah borongan Bapak Ibu. Lalu kesimpulan yang terakhir apa? Biarkanlah Roh Kudus bekerja, memimpin hidup kita. Saya percaya Roh Kudus ada, Tuhan beri bagi kita, yaitu untuk kita berkata Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, Roh Kudus, tolong aku. Biarkan Roh Kudus bekerja, memimpin hidup kita, bukan saja hari ini, tapi biarlah sepanjang hidup kita, biarlah Tuhan, Roh Allah yang memimpin hidup kita. Amin, amin. Nah, kata penutup, boleh tim musik dan WL? Yuk, sama-sama kita baca kata penutupnya. 2, 3. Hadapi setiap proses dengan sukacita, karena akan membawa pertumbuhan iman, ketekunan, dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Jangan melihat masalah, pergumulan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan rohani dan kesempurnaan, dan membawa pada kemenangan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Berapa banyak yang siap berkata, aku siap Tuhan diproses. Haleluya. Amin. Amin. Coba katakan sekali lagi kiri kanan. Hidup adalah proses. Amin. Amin. Selama kita masih hidup, berarti kita masih terus diproses oleh Tuhan. Ya, terakhir kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang sangat memberkati. Karena kita tahu waktu kita menghadapi berbagai macam masalah pergumulan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti menolong kita. Karena pertolongan Tuhan bukan saja kemarin, bukan saja dulu, tapi pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita setiap hari. Saat kita mengangkat tangan kita, kita katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan mampukan aku. Karena aku gak bisa Tuhan menghadapi masalah pergumulan, menghadapi suami, istri, anak-anak, usahaku yang bangkrut. Anak-anakku Tuhan yang saat ini belum bekerja, orang tuaku yang sakit, aku gak mampu Tuhan. Tapi Tuhan tolong.
Engkau yang lebih tahu Tuhan cara untuk membuka jalan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi berkat bagi kita. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku, cara untuk menolong. Amin. Oh haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Aku percaya pada janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita depan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku perlu Engkau ya Tuhan. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Aku perlu Engkau Yesus. Biarlah aku terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena aku percaya Engkau akan bukakan jalan. Engkau akan menolongku dalam segala hal ya Bapa. Tuhan Yesus, hamba berhenti Tuhan berbicara saat ini Tuhan. Tapi bila Roh Kudus, Engkau ya Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong setiap kami yang percaya dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Nah aku percaya Tuhan, Engkau akan berbicara pribadi bagi setiap kami Tuhan. Dan bila firman-Mu Tuhan akan bertumbuh berbuah. Dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, proses Tuhan akan membawa kami pada kemenangan. Ku percaya Yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Semua diberkati? Amin ya. Apa yang Bapak Ibu dapat dari firman Tuhan yang baru saja disampaikan? Ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu bisa pelajari. Mungkin sudah lupa pada saat kita di sekolah waktu dulu pernah diajarkan oleh guru-guru kita. Ya. Kalau padi itu makin berisi makin merunduk. Saya kira Anda menyaksikan sesuatu tadi. Kalau Anda mengerti apa yang saya katakan.
ada sesuatu yang kita bisa peroleh di LTVC ini banyak sekali. Besi menajamkan besi. Kalau permata itu nggak dipoles, nggak bisa kilat. Dipoles itu sakit. Pada saat kita nggak mau dipoles, kita lari, kita nggak mengkilap. Kita berseteru terus dengan orang lain. Dan kita merasa kita benar sendiri. Kita bawa ego kita. Tapi pada saat kita mau diproses seperti diamond, berlian, itu kilat sekali. Dan semakin kilat, semakin tinggi karatnya, semakin mahal Bapak Ibu. Kita perjamuan kudus, ya, semua sudah dapat. Ya, kalau sudah dapat, kita perjamuan kudus bersama-sama. Saya tidak panjang-panjang karena hari ini kita menerima sesuatu yang luar biasa. Kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, tubuh Yesus tergantung di atas kayu salib, darahnya tercurah, keluar bilur-bilurnya. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat LTVC, darah Yesus sudah membayar lunas semua dosa kesalahan kita. Kita dimurnikan oleh darah Yesus. Kita yang tadinya merah seperti kirmiji, kita dijadikan putih seperti salju oleh darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami telah melewati sepanjang minggu ini bersama-Mu, dan kami bersyukur atas segala nafas yang Engkau berikan, setiap kesempatan dan setiap pelajaran hidup. Tuhan, kami telah mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertulis dalam loh hati kami. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Nancy di dalam pelayanannya di ladang-Mu Tuhan, serta tambah-tambahkan hikmat baru bagi hamba-Mu untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta di mana kami tinggal, agar damai sejahtera Tuhan melimpah bagi penduduknya, keharmonisan antara umat beragama terjalin, mata pencarian penduduknya Tuhan berkati, serta ada kesatuan antara penduduk dan pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan kota Jakarta. Tuhan juga berkati pemimpin bangsa kami Indonesia, yakni Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat dari pusat sampai daerah, agar mereka bersatu untuk mewujudkan negara yang kuat, baik di bidang ekonomi, keamanan, pertahanan, dan kesejahteraan bangsa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua keluarga LTVC, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun melalui live streaming. Kiranya Tuhan berkati dan lindungi dari segala bahaya dan godaan yang dapat memecahkan hubungan dalam keluarga. Beri kesehatan yang baik dan jadikan keluarga kami tempat di mana kasih dan sukacita senantiasa hadir serta menjadi teladan dan mencerahkan bagi lingkungan sekitar. Juga kami doa untuk anak-anak kami ini selalu dalam perlindungan Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, kuat akan Tuhan dan memiliki masa depan yang cerah. Dan jauhkan anak-anak kami dari pengaruh buruk dan bahaya, serta diberi kekuatan untuk menjalani hidup sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Dan bagi anak-anak yang sedang menjalani ujian, kiranya mereka dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik dan memperoleh nilai yang memuaskan. Kami mengucap terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas doa-doa yang kami panjatkan sore ini. Kini tibanya kami menerima berkat dari Engkau.
Sahabat-sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, maka kita semua anak-anak Tuhan, kami kuat menghadapi semua proses Tuhan untuk mencapai kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dan kami berdoa, Tuhan membuka perbendaharaan langit mencurahkan semua berkat kepada semua sahabat LTVC dimanapun berada. Berkat jasmani dan berkat rohani dicurahkan kepada semua sahabat LTVC. Sehingga kami percaya semua sahabat LTVC benar-benar mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.